Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, welcome di Elohim Sidoarjo, dan saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada semuanya yang ada di tempat ini. Mungkin di tempat ini ada yang baru pertama kali datang atau sedang bertamu. Kami dari GPDI Elohim tim pastoral mewakili Bapak Ibu Gembala juga ingin mengucapkan selamat datang. Mungkin ada dalam hitungan ketiga bisa mengangkat tangan saja, 1, 2, 3. Ada jemaat yang baru datang atau sedang bertamu. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan, puji Tuhan. Dan juga mereka yang sedang menonton online dimanapun Anda berada. Kalau Anda ada di Sidoarjo, silahkan datang setiap jam 6 pagi atau jam 4 sore kami ada ibadah di tempat ini. Puji Tuhan saudara, hari ini sebulan yang lalu tepatnya saya dan beberapa orang juga yang di tempat ini, Bapak Ibu Gembala, kita dari Israel, dari Tanah Perjanjian. Dan perjalanan kami diberkati, dan ini perjalanan yang menyenangkan karena selama saya sudah beberapa kali ke Tanah Perjanjian, dan kali ini tuh enak, sepi, nggak ngantri, nggak perlu uyel-uyelan, nggak perlu ngantri masuk ke situs-situsnya, nggak perlu ngantri kalau mau makan, pokoknya restoran sepi, semuanya sepi dan menyenangkan. Dan ada teman yang bilang, kamu ke sana lagi, nggak apa-apa tah? Saya bilang nggak apa-apa. Dan juga, ngapain sih bolak-balik ke sana? Katanya gitu. Saya bilang, sebentar saya mau nanya sama kamu. Kamu pernah ke Bali? Pernah, berapa kali? Ya lebih dari sekali. Ngapain sih kamu bolak-balik ke Bali? Saya ganti nanya sama dia. Paling ke Kute, ke Beach Walk, ya toh, terus ke Krishna, kemana-mana, ke tempat-tempat seperti itu. Kenapa kamu bolak-balik ke sana? Karena kamu merasa senang, ada sesuatu di sana. Itu yang saya alami juga. Saya mau bolak-balik selama Tuhan izinkan ada berkat. Saya mau bolak-balik, diajak lagi ya mau lagi kalau memang ada berkatnya, ya kan. Karena di sana iman saya itu dikuatkan. Saya melihat apa yang tertulis di Alkitab bisa kayak gini. Ya ampun, di sini ya Yesus pernah berjalan. Di sini ya Abraham menerima janji. Di sini ya hal ini terjadi. Oh, Lazarus dibangkitkan di sini ya. Oh, seperti ini ya gua-gua tempat Daud sembunyi waktu dia dikejar. Semuanya itu jadi kebayang. Jadi Alkitab jadi semakin kuat gitu. Kalau baca Alkitab tuh bisa ngebayangin apa yang terjadi. Dan saya sempat nanya sama tour leader saya, waktu zamannya Yesus, di culture itu, di budaya itu, kan murid-muridnya Yesus itu disebut 12 orang ya, pria semuanya. Tetapi ada perempuan, boleh enggak sih perempuan itu keluyuran ngikutin kayak begitu? Saya nanya seperti itu, karena tour leader kita itu sangat paham gitu kayak begitu. Wah, jago sekali itu orang. Dan dia bilang, pada masa itu perempuan enggak sembarangan bisa kayak begitu. Kecuali dia punya sanak saudara yang ada di rombongan tersebut, atau dia punya alasan yang kuat ada di situ, jadi dia boleh ngikutin. Dan kalau dia sampai ngikutin rombongan yang jalan kayak begitu, dia itu juga against all odds, maksudnya itu melawan hal-hal yang tabu pada zaman itu. Karena itu, salah satu murid Yesus yang akan kita lihat hari ini, yang akan kita pelajari kehidupannya, bukan salah satu dari 12 murid prianya Yesus. Hari ini kita belajar seperti judul kita, bagaimana mendekat dan melayani Yesus. Dari satu murid perempuan, tidak disebutkan murid, yang perempuan tidak pernah disebutkan murid. Murid Yesus cuma disebut yang 12 pria yang rasul itu. Tetapi di antara pengikutnya ada perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus yang kita bisa ambil sesuatu. Ini awesome sekali perempuan satu ini, hebat sekali. Dan kita bisa belajar untuk memperkuat kedekatan kita sama Tuhan dan membuat kita boleh melayani Dia dengan lebih sungguh-sungguh. Dia adalah Maria Magdalena. Kita baca di dalam Lukas 8 ayat yang pertama sampai yang ketiga.
di Ministry Month ini kita kan sedang belajar melayani, kita sedang diajak bulan melayani, ya kan? Mari kita melihat bahwa melayani itu tidak hanya pada mereka yang kayaknya oke, tetapi pelayanan itu bisa untuk semua orang. Dan ketika saya mengangkat Maria Magdalena ini bukan berarti melihat gender atau perempuan lakinya, tetapi mari kita melihat dari sisi mereka yang secondary, yang dianggap enggak utama gitu ya. Oke, mari kita baca Lukas 8 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Gusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Sampai di sini. Nah, salah satu dari perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus yang tidak disebutkan sebagai murid tetapi hanya sebagai pengikutnya Yesus adalah Maria Magdalena. Dia dinamakan Magdalena karena dia ini berasal dari Magdala. Magdala itu satu daerah di daerah laut Galilea. Wikipedia mencatat, waktu saya Google siapa Maria Magdalena, dari Wikipedia dituliskan Maria Magdalena ini namanya di Alkitab disebutkan sampai 12 kali, jauh lebih banyak dibandingkan dengan para rasul-rasul yang ada. Dia termasuk salah satu rasul yang penting, tokoh wanita yang penting pada masa pelayanan Yesus dan pada masa pelayanan setelah Yesus bangkit. Dan Maria Magdalena ini dibebaskan dari 7 roh jahat seperti yang kita baca di ayat sebelumnya. Dia mengikuti Yesus karena Maria Magdalena ini sudah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ini alasan dia mendekat kepada Yesus. Dia mengikuti Yesus dan ingin selalu berada di dekat Yesus. Bukan karena dia ingin, aku mau dekat sama Yesus supaya aku ditolongnya, supaya aku bisa makan, supaya aku bisa mendengar hal-hal baik, supaya aku menerima mendapat sesuatu. Tidak, dia mendekat kepada Yesus atas ungkapan terima kasih. Dia mendekat kepada Yesus karena ucapan syukur. Kalau bukan karena Yesus, aku tidak ada seperti ini. Ini Maria Magdalena. Dia mendekat karena dia terlalu mengasihi Yesus, terlalu bersyukur atas kehidupan yang diberikan atas dia, atas perubahan yang sudah dilakukan Yesus atas hidupnya. Saudara, setiap kita, kalau kita mendekat kepada Yesus, kita ini punya alasan yang kuat. Maria Magdalena ini dilepaskan dari 7 roh jahat yang mengganggu dia sepanjang masa. Kita ini diberi kehidupan kekal. Hari ini ada perjamuan kudus untuk mengingat darahnya, darah anak domba yang tercurah di kayu salib, Paskah yang sebentar lagi kita peringati. Ini alasan kita kuat untuk mendekat kepada Tuhan. Karena itu mendekatnya kita kepada Tuhan, mari bukan karena kita untuk menerima, tetapi mari kita mendekat kepada Tuhan dengan alasan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, aku gak kayak begini. Karena itu apapun yang terjadi Tuhan, aku mau dekat sama Tuhan. Kalau ini jadi alasan kita dekat sama Tuhan, gak ada yang bisa ngelawan.
apapun terjadi, kita akan tetap dekat lurus, kita akan cari Tuhan. Gak ada yang bisa menghalangi kita cari Tuhan. Karena alasan kita adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Ditolong, tidak ditolong, kita akan tetap ada bersama Dia mencari Tuhan. Ini alasannya Maria Magdalena, seorang kaum marginal, kaum yang tidak tertuliskan, yang pada saat itu dianggap second class. Karena kalau kita lihat pria lebih dihargai pada masa itu. Ketika Yesus mengadakan mujizat 5 roti 2 ikan, 5.000 pria dihitung dengan jelas, plus wanita dan anak-anak. Bisa jadi perempuannya itu lebih banyak, bisa jadi anak-anaknya lebih banyak, tetapi pria yang dihitung, ya kan? Dan waktu gereja mula-mula berdiri, diperkirakan oleh para scholar, para ahli-ahli Alkitab, sebagian besar, bahkan kemungkinan besar itu justru jemaat mula-mula itu kebanyakan perempuan. Pada masa itu diperkirakan. Dan kita belajar seperti tadi saya bilang bahwa kita mau belajar bahwa mereka yang dianggap second class ini, mereka yang oleh masyarakat dianggap bukan siapa-siapa, mereka boleh mendekat kepada Tuhan, mereka boleh melayani Tuhan. Karena setelah Maria Magdalena yang mendekat kepada Tuhan seperti itu, pada saat dia mendekat kepada Tuhan, dia tidak pernah lepas dari Yesus sampai titik terakhirnya. Dia mengikuti Yesus mulai dari Galilea, di dalam Markus 15, Matius 27, kemudian Markus menuliskan bagaimana ketika Maria Magdalena ada bersama dengan para perempuan-perempuan lain yang mengikuti Yesus sejak dari Galilea, awal pelayanan Yesus, sampai disalib, bahkan sampai ke kubur, bahkan mereka melihat kebangkitan, menjadi saksi kebangkitan Yesus. Ini mereka ada sampai titik penghabisan, mereka ada mendekat terus kepada Yesus. Tidak ada yang mampu menghalangi mereka, tidak ada yang mampu menghalangi Maria Magdalena untuk dekat kepada Yesus. Dan tidak sekedar itu, dia juga melayani. Bukankah tadi ayat berkata, perempuan-perempuan ini melayani dengan kekayaan mereka. Diperkirakan Maria Magdalena orang yang berada. Dan kalau kita lihat tadi perempuan-perempuan yang melayani, memang mereka orang-orang yang berada. Dan cara mereka melayani adalah karena mereka sudah mendapat pertolongan, bukan karena mencari pertolongan. Ungkapan terima kasih. Dan ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengungkapkan terima kasih kita, mendekat kepada Tuhan, yang membuat kita rindu melayani, karena sudah ditolong sama Tuhan, kita tuh gak akan pernah tergoncangkan oleh apapun. Kita punya alasan yang kuat ya, saya udah bilang, bahwa kita itu mengalami kehidupan kekal, mendapatkan kehidupan kekal karena ada salib. Dan ketika kita melihat salib, kita tuh akan rindu melayani dengan luar biasa. Tidak ada yang bisa menggoncangkan kita. Karena setiap kita yang sudah terjun pelayanan, ketika ada sesuatu yang mengecewakan kita, ada sesuatu yang membuat enggak sesuai dengan harapan kita, kita ingat salib. Karena itu alasan utama kita melayani, kita akan tetap melayani. Pelayanan, terjun kepada pelayanan, bukan karena pertemanan, bukan karena wah enak kalau ngelayani. Siapa tahu di pelayanan kenalan bertambah, saya dapat bisnis. Siapa tahu saya di pelayanan, saya dapat sesuatu di sana, dapat keuntungan. Follower saya bertambah di sosial media, teman saya bertambah.
kayaknya seneng gerudak-geruduk ke sana, rame, wah fun. Itu boleh, tidak dilarang. Pertemanan memang perlu, tetapi bukan itu yang utama, saudara. Kalau itu jadi alasan utama kita melayani, ketika teman mengecewakan, ketika harapan untuk mendapat sesuatu itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ada kekecewaan, kita akan mundur dari pelayanan. Tetapi karena kita melayani, karena kita memandang salib, apapun terjadi, pelayanan mengecewakan, hasilnya kok nggak sesuai dengan yang aku harapkan. Situasinya nggak sesuai dengan yang aku harapkan. Ternyata teman-temanku yang di pelayanan tidak semenyenangkan seperti yang ku harapkan. Ternyata aku nggak dapat sesuatu dari pelayanan, malah capek semua. Malah aku begini-begini, menyedot pemikiranku, menyedot apa-apaku. Saudara, kalau itu alasan kita melayani dan kita melihat itu, pasti kita tumbang. Tetapi karena kita mengingat salib, apapun terjadi, pelayanan kita akan terus berjalan. Kita tidak akan pernah bisa berhenti. Mari yang sudah melayani, kita memandang salib. Ketika kita lelah, kita ingat Tuhan lebih lelah memanggul salib daripada kita secara fisik. Ketika kita disakiti bahkan oleh orang yang kita harap bisa ngayomi kita, kita lihat Yesus loh disakiti oleh orang-orang, bahkan ditinggal lari oleh semua sahabatnya. Ketika kita mengharap ada hal-hal yang baik, kita lihat salib, kita lihat Yesus melakukan segalanya untuk kita. Ketika kita merasa pelayanan, kok aku kekurangan ya, aku enggak berlebihan. Yesus ini baju terakhirnya aja diambil terundi. Kita masih bisa punya baju, kita masih bisa makan ketika melayani. Kalau kita lihat salib, kita akan bertahan, amin. Dan di dalam melayani ini, Maria melayani bersama-sama dengan teman-temannya. Pelayanan itu haruslah membentuk teamwork, kerjasama. Gak bisa iri-irian, saling membandingkan. Setiap kita itu punya kelebihan kita masing-masing, punya tugas kita masing-masing. Setiap pelayanan punya tempat masing-masing. Saya ingat, dan mungkin saya pernah sampaikan waktu seminar, waktu kumpul, waktu apa, dan di beberapa tempat saya ngobrol. Saya ingat waktu saya sekolah di Australia, saya belajar benar tentang teamwork, tentang kerjasama ini. Bagaimana ketika kita melayani, kita harus mengisi satu dengan yang lainnya. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Setiap kita, para mahasiswa, para student ini harus praktek kerja. Dan praktek kerja saya di tengah minggu di ibadah wanita adalah di perparkiran. Jadi saya jadi anggota tim parkir waktu itu di tengah minggu. Saya waktu dikasih tugas, saya bilang, saya pernah cerita, banyak yang tahu mungkin ini. Saya lihat, Tuhan, tiket Australia mahal, biaya hidup mahal, ngekos mahal, sekolahnya mahal, belajar parkir. Serius ya ini, serius. Waktu saya dikasih tugas itu saya protes sama Tuhan. Teman saya nguatin, Ida terima saja, jangan ngomong sama orang kampus, kamu terima, kamu jalanin, Tuhan pasti punya maksud. Dan serius, setiap tim parkir ini 1 jam sebelum ibadah itu sudah harus datang. Dengan pakai rompi oranye, kita dibagi tugas. Ada 3 pintu masuk, saya ke bagian pintu depan, 2 di sana, 2 di sana, 2 di sana, sebagian itu. Tugasnya kalau mobil masuk, selamat datang kepada ibu-ibu yang nyetir gitu. Kalau bapak-bapak yang nganter, kaum pria yang nganter para wanitanya, thank you, terus kan keluar lagi para bapak itu, kita juga thank you, karena sudah mengantar perempuan, ibu-ibu, istri, keluargamu untuk beribadah, we thank you gitu kan. Yang nyetir ini begitu masuk itu, tadinya yang begini lihat kita gitu, jadi senyum. Ada juga yang,
iki apa toh, ada yang kayak gitu dengan wajah kayak gitu, ngapain tuh? Karena kita dengan pakai gitu, kita ngedance, kita pasang wajah ceria gitu kan, kita seneng-seneng, dan waktu pulang begitu doa cepet-cepet lari ke depan, kita ngepost lagi di sana, see you next week, selamat jalan sampai ketemu minggu depan, dengan wajah senang. Orang-orang dari ibadah keluar tuh lihat kita, iya, udah wajahnya happy. Kelihatannya sepele, tetapi yang di perparkiran yang cuma dada-dada ini, saya melihat ini teamwork. Mulai dari depan, itu mereka itu sudah menjadi bagian pensupport mereka yang berdiri di mimbar. Hati para orang-orang yang datang ini udah di welcome, diselamat datangi, dibuka, dikasih senyum, dibikin senang, sejak di pintu masuk. Enggak ada yang lebih penting mereka yang ada di depan dan ada di sini. Enggak ada yang lebih penting. Saya enggak bisa berdiri di sini dengan lancar seperti ini kalau tadi pagi, yang pagi-pagi sekali enggak ada yang buka pintu, enggak ada yang nyalain lampu, ngatur sound system, benerin media. Saudara enggak pernah bisa lihat orang media yang ada di balik pintu sana. Tapi enggak ada mereka, ini enggak terjadi. Enggak ada yang sampai tengah malam bikinin yang kayak begini, ini semua nggak akan terjadi. Di tengah minggu ngatur ini itu, semuanya membentuk hal-hal yang satu sama lain saling mengisi. Karena itu di posisi apapun sesuai dengan kemampuan kita. Kita ini adalah satu kesatuan dalam melayani. Kita nggak perlu ngiri, nggak perlu ngelihat yang di sini memang yang paling dilihat. Tetapi yang ada di depan sana itu adalah yang tidak terlihat, adalah bagian dari sesuatu yang baik, bagian dari pelayanan. Teamwork ini menimbulkan sinergi. Kerjasama ini menimbulkan kekuatan yang tergabung, membuat segala sesuatu berjalan dengan baik. Karena itu saudara, siapapun saudara bisa terjun dalam pelayanan. Aku nggak bisa berdoa, aku nggak bisa ngomong depan mimbar. Pelayanan tidak hanya berdiri di sini, pelayanan ada di mana-mana. Nanti di belakang situ dibuka pelayanan. Tanya, kalau hari ini booth yang saudara ingin, yang saudara bisa lakukan, nggak ada di sana. Tanya, saya ini bisanya jadi ketua care. Tanya, ada nggak booth ketua care? Saya ini bisanya cuman bisa nyapu gereja. Tanya, ada nggak bagian kebersihan? Tanya, saya bisanya naik genteng beres-beres. Tanya, ada nggak gitu ya saudara ya. Hari ini semua yang rindu melayani, tanyakan. Ada kesempatan luar biasa untuk melayani di tempat ini. Amin. Terjunlah dalam pelayanan, puji Tuhan. Dan saudara, Maria melayani bersama-sama plus mereka berkorban dengan kekayaan yang mereka miliki. Setiap kita punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Selama kita bisa jajan, kita itu bisa memberi. Itu prinsip saya sekali. Dan karena saya di sekolah minggu, jadi saya bisa kasih contoh tentang guru-guru. Guru-guru kami itu melayani itu enggak cuma melayani secara pemikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Guru-guru itu kalau melayani datang terlambat, bolak-balik pasti saya lihat. Bahkan ada guru yang bilang kalau telat, aduh nunggu nanti waktu doa saja. Biar Teda merem enggak lihat aku datang kalau telat katanya, daripada ditegur. Terus kalau berapa kali enggak datang, pasti dapat WhatsApp. Kamu lama, kamu masih mau tah melayani? Gitu. Terus habis gitu, kalau rame lagi ibadah nih, rame di sini, ya saya datengin. Kamu ini anak-anak lagi ketemu Tuhan, kamu ganggu. Jangan ngobrol, ikut memuji, ikut menyembah. Lagi anak-anak nyembah diabsenin. Wah ya saya datengin, stop ngabsen. Nanti bisa dilakukan, sekarang waktunya menyembah. Itu saya saudara di gereja anak. Benar nggak guru-guru? Saya lakukan gitu ya.
Nah, selain itu, kalau putra-putri saudara pulang bawa beng-beng, bawa snack, ya kan? Terus kalau misalnya Natal, Paskah, kita sediakan hadiah utama, waduh dikasih macam-macam, dibungkus dengan cantik. Kemudian kalau mereka besuk, bawa sesuatu berkat, mereka tidak pernah ambil uang kas gereja, transport, semuanya itu dari apa yang mereka miliki. Mereka berikan. Bahkan ada kelas yang punya kas kecil supaya mereka bisa ngasih ke anak-anaknya. Bahkan ketika ayo kita Natal, kita bikin janji iman. Saudara, saya terharu melihat kesediaan mereka untuk memberi. Dan saya selalu percaya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika saudara melayani dan saudara memberi dengan kekayaan saudara, berarti saudara punya hati di pelayanan itu. Tim WL Singer, ini saudara kalau minggu, lihat kan mereka baju hijau, baju hari ini putih ya. Kadang merah, kadang apa, saya lihat bajunya gonta-ganti. Enggak minta kas ya, minta kas enggak? Kalau minta kas nanti saya protes. Enggak, bercanda-bercanda. Musik, latihan, choir, punya tabungan untuk beli snack, bener enggak choir? Semua yang melayani di tempat ini, mereka melayani dan memberi, itu kami tahu loh. Dan kami sungguh merasa ya ampun, ketua care, rumahnya udah ketempatan, masih masak-masak udah capek tenaga ngebersih, nyediain makanan, ya kan di care itu adalah pelayanan dan memberikan harta juga, kekayaan juga. Dan itu alkitabiah dan Tuhan senang di tempat ini saudara. Ada banyak petugas-petugas pelayanan yang melayani, juga melayani dengan kekayaan mereka. Tepuk tangan buat semuanya. Elohim bisa kuat di dalam pelayanan karena Anda. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Dan berkat Tuhan itu menjadi doa kami, Tuhan memberkati saudara berlimpah. Sekiranya Tuhan membalas sesuatu dengan luar biasa. Dan saudara, Maria selain dia melakukan pelayanan mendekat terus kepada Tuhan, against all odds, melawan segala yang tabu, dia selalu ada dimanapun Yesus berada. Against all odds ini adalah orang tuh bisa ngomong sama kita ketika kita melayani. Buat Maria pada zamannya adalah, kamu perempuan ngikutin Yesus terus, melayani dia, ngapain? Gak pantas perempuan kayak gitu. Saya membayangkan itu yang diperkatakan orang-orang, masyarakat. Tapi dia terus berjalan bersama perempuan-perempuan yang lainnya. Kita mungkin ketika kita melayani, kami ini gak kurang sibuk masih meluangkan waktu di gereja. Apalagi kalau anak muda, kadang-kadang anak muda ya ada kelirunya sih. Udah selesai pelayanan, bercanda-bercanda, sampai tengah malam, diteleponilah kita sama orang tua. Anakku masih di sana ya, di WhatsApp kalau sekarang. Masih sana ya, suruh pulang. Ada gitunya sih. Tapi seringkali itu terjadi. Kamu itu gereja udah kayak gitu ngapain? Udah banyak yang mau, kamu masih terlalu muda, kamu udah terlalu tua. Ada begitu banyak hal yang membuat orang tuh ngomongin, ngapain pelayanan? Enggak perlu. Tetapi seperti Maria Magdalena, apapun kata orang, aku terlalu mengasihi Tuhan untuk tidak terlibat melayani. Aku terlalu mengasihi Tuhan untuk tidak mendekat, menunjukkan rasa sayangku kepada Dia. Dan saudara, pelayanan itu memagari kehidupan rohani kita. Karena kita melayani, kita itu kejaga kehidupan rohani. Sekali lagi misalnya guru sekolah minggu, saya kasih tugas, ayo nyampein firman. Apa enggak kepaksa dia baca firman? Terpaksa menggali firman Tuhan, kerohaniannya bertumbuh. Saya kalau minggu bilang, I love
my Bible and pray ke anak-anak. Aku cinta Alkitabku. Terus saya sendiri nggak cinta Alkitab. Udah lagi males-malesan baca Alkitab. Aduh, aku ngomong ke anak-anak suruh cinta Alkitab, aku sendiri nggak cinta Alkitab. Ini kan namanya NATO, omong kosong aja. Aku cuma pinter ngomong, nggak bisa ngelakuin. Setiap petugas pelayanan harus punya integritas ya. Kalau bisa ngomong harus bisa ngelakoni. Jangan ngasih nasihat, sing sabar, dia sendiri nggak sabar, ya nggak boleh gitu ya. Kalau bisa ngasih nasihat harus bisa ngelakoni ya. Nah kalau bisa ngomong harus bisa menjalankan gitu. Saya nggak berani ngomong sesuatu yang nggak saya bisa jalankan. Nah jadi pelayanan memagari kita. Ketika kita meminta orang untuk melakukan sesuatu, kita sendiri itu juga harus bisa lakukan itu. Dan melayani di anak-anak itu ada guru yang bilang, aduh ini magerin kerohanianku. Karena melihat mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan, aku kayak ditegur. Tuhan kalau anak-anak bisa kok aku enggak. Saudara kalau ngelihat anak-anak lagi nyembah Tuhan itu, aduh Tuhan indahnya Tuhan senang. Kayak gini ya kalau Tuhan lihat aku sebagai anaknya nyembah Tuhan, disenangkan gitu loh. Setiap kita melayani, saya kalau pergi ke daerah-daerah, bukan daerah-daerah itu yang saya rasa dikuatkan. Justru saya merasa saya yang dikuatkan. Setiap saya melakukan mission trip, saya yang lebih dikuatkan melihat ya ampun dalam keadaan kayak begini mereka masih cari Tuhan sedemikiannya. Saya merasa dikuatkan. Layani Tuhan saudara. Kalau saudara ingin kehidupan rohani saudara punya pagar, layani Tuhan. Jangan lelah. Beri apa yang saudara bisa beri. Tanam, taruh hatamu supaya hatimu ada di sana. Ini melayani. Dan Maria Magdalena ada di mana Tuhan berada bahkan saat Yesus ada di salib. Saat Yesus disalib, hari itu di Golgota, ketika semua murid kecuali satu Yohanes yang berkata murid yang dikasihi. Yohanes ini ngaku-ngaku dia paling dikasihi, tetapi dia nggak ngomong tok. Akhirnya dia juga yang satu-satunya ada di kayu salib, ngelihat bagaimana Yesus disalib. Hari itu seolah-olah buat Maria dan berapa perempuan yang ada di sana, Yesus nggak bisa ngapa-ngapa. Ada saatnya kita itu ngelihat Yesus nggak akan nolong. Yesus ada di sana sedang bergulat melawan kesakitannya, melawan berperang untuk kita. Tapi kan kita nggak tahu, saat itu Maria kan nggak tahu, semua kan nggak tahu kalau Yesus sedang berperang untuk menang, belum tahu. Tetapi dia tetap ada di sana, ditolong tidak ditolong. Saat Yesusnya dalam keadaan yang sedemikian, Maria tetap ada, tetap hadir di sana. Kehadiran kita diperhitungkan oleh Tuhan. Buktinya Alkitab nyatet. Buktinya ditulis. Di tempat itu ada Yohanes dan beberapa perempuan-perempuan. Dan ditulisnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil menuliskan adanya kehadiran mereka di kayu salib. Kehadiran dilihat oleh surga. Jangan bolos ibadah. Kehadiran diperhitungkan oleh surga. Dilihat, dicatat oleh Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Maria. Dia ada saat seolah-olah nggak ada harapan. Dia tetap ada di sana. Dan setelah itu Yesus dikuburkan. Maria nggak bisa berbuat apa-apa kan, karena hari Sabat semua orang nggak boleh bergerak. Tetapi ketika mayat Yesus diturunkan, Maria ini tetap mendekat untuk memastikan aman mayatnya ditaruh di sana. Maria adalah satu dari 2 orang yang melihat letak
mayat Yesus ada di kubur. Dia yang melihat, saksi mata yang melihat, yes, mayat ini ada di sana. Dan kelak ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau sekarang itu kita punya gadget yang bisa, ini loh buktinya. Tapi saat itu nggak ada gadget, tetapi dia menjadi saksi mata. Dengan mata kepalanya dia lihat, yes, Yesusku itu ditaruh di sana letaknya. Dan malam itu setelah Yesus diletakkan, batu ditutup, pulang karena nggak bisa ngapa-ngapa. Pagi hari, pagi-pagi sekali dia pergi ke kubur. Aku nggak tahan jauh-jauh dari Yesus. Walaupun Yesus anak manusia, sebagai anak manusia, keadaannya mati. Ini lebih parah lagi, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa nolong sama sekali. Tapi Maria tidak putus asa, Maria tidak menjauh, dia tetap mendekat. Apapun Yesus yang terjadi denganmu, aku mau dekat sama kamu. Karena Engkau yang membuat hidupku yang seperti ini. Apapun Yesus yang dikatakan orang, apapun Yesus yang ku alami dalam hidup, aku sudah menerima keselamatan. Gak akan aku meninggalkan Engkau. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu harus jadi prinsipnya kita. Seperti seorang Maria, dia lihat dan pagi-pagi dia ada di sana untuk memastikan Yesusnya aman dan masih dalam keadaan hati yang ingin melayani. Dia bawa rempah-rempah ke sana. Dia bawa rempah-rempah. Kalau kita baca di dalam Markus 16 ayat 9. Setelah dia ada di sana, Maria ini dia mendapati kubur itu telah kosong. Kita tahu kisahnya kan. Dia dapati kubur telah kosong. Markus 16 ayat 9. Apa yang terjadi ketika dia melihat, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ini adalah hal yang luar biasa. Dia mendapat hak istimewa. Ketika pagi itu Maria pribadi ini datang ke kubur untuk memastikan melihat Yesus yang mati ada di sana, dan dia tidak menemukan. Dia menangis, nunggu terus, dia nggak mau nyerah. Surga memastikan Maria melihat Yesus yang sudah dibangkitkan. Kalau kita mau tetap, Tuhan, aku gak mau nyerah dengan keadaan. Aku mau tetap dekat Tuhan. Aku mau tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku Tuhan, aku mau terus jalan. Karena aku tahu Tuhan, hari ini keadaanku seperti ini, itu karena Tuhan. Aku memperoleh kehidupan kekal yang melebihi, yang gak ternilai harganya. Jadi aku gak mau nyerah atas apapun, aku mau tetap cari Tuhan. Ada saatnya saudara, surga akan bergerak, surga akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Maria ini orang yang pertama melihat Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Bahkan kalau kita baca dalam Yohanes 20 dikatakan, Maria adalah orang yang pertama dipanggil namanya oleh anak Allah yang hidup, Yesus yang sudah bangkit. Dia dipanggil Maria. Di seluruh muka bumi, dari sekian banyak orang, jutaan orang, di antara semua muridnya, Maria pertama melihat Yesus, pertama dipanggil namanya, dan yang pertama mendapat tugas penginjilan. Karena Yesus berkata, sekarang pergi ke teman-temanmu, para murid, para rasul itu,
katakan, nunggu aku di Galilea, aku sudah bangkit. Karena itu saudara, Maria disebut sebagai rasul atas segala rasul. Karena dia memberitakan Injil kebangkitan Kristus kepada rasul-rasul. Maria orang yang pertama melihat kebangkitan, orang yang pertama dipanggil oleh Allah namanya, dan dia adalah orang yang memberitakan kebangkitan Yesus tidak kepada orang-orang yang sederhana, yang biasa, masyarakat, tetapi kepada para rasul. Apa yang kita pelajari hari ini? Seorang yang teguh berdiri, yang mendekat bukan karena pamrih apa-apa, tetapi karena dia mau mengucapkan rasa syukur terima kasihnya. Apapun yang terjadi tetap mendekat, tetap teguh, dan mau melayani, enggak sekedar melayani dengan pemikiran, tenaga, tetapi dengan hartanya, hatinya. Dan ditolong, tidak ditolong, dia tetap dekat, tetap melayani. Tuhan mereward, surga mereward, dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kiranya pagi ini hal ini memperkuat kita semua, membuat kita tahu mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita, membuat kita tidak pernah meninggalkan Tuhan dan semakin rindu melayani Tuhan dengan apapun yang bisa kita lakukan. Sebentar kita akan menerima perjamuan dan yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Mari saudara, kita mempersiapkan hati kita, dan saya menyerahkan kepada Bapak Gembala.